Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retno Ayu Widianti, guru bahasa Inggris di SMKN 36 Jakarta, sekaligus CGP Angkatan 7. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang praktik segitiga restitusi sebagai upaya untuk menanamkan disiplin positif dalam bagian untuk membangun budaya positif di sekolah. Pada kasus kali ini, saya memiliki murid yakni Azrina Svigo Hakim. Azrina Svigo Hakim adalah murid di kelas 10 teknik alat berat, yaitu murid perwalian saya sendiri. Secara keseluruhan, Vigo ini tidak memiliki masalah, tapi Vigo tertinggal di beberapa mata pelajaran karena banyak meninggalkan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Vigo meninggalkan tugas-tugas tersebut disinyalir akibat terlalu aktif berorganisasi. Maka dari itu, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan cara saya dalam menerapkan segitiga restitusi tersebut. Halo, Assalamualaikum Vigo. Apa kabar Vigo, sehat? Vigo, Miss Neno nih baru-baru ini mendengar dari Bapak Ibu Guru, katanya Vigo ada masalah ya? Iya. Masalah apa sih? Tidak mengerjakan tugas, Nggak ngerjain tugas di mata pelajaran apa aja? kayak seperti matematika, bahasa Indonesia, dan informatika. Lumayan banyak ya, 3 mata pelajaran ya. Tapi Vigo tahu kan bahwa tugas-tugas tersebut wajib. Iya, Miss tahu. Oke. Di sini Miss Eno nggak mau mencari tahu siapa yang salah, tapi yuk kita bareng-bareng mencari solusi dari permasalahan Vigo. Saya pun dulu ketika sekolah juga banyak nggak mengerjakan tugas gitu di beberapa mata pelajaran yang tidak saya sukai. Kira-kira di 3 mata pelajaran tersebut apa Vigo tidak suka? Iya, tidak suka, Miss. Oh, nggak suka juga? Iya. Oh iya, nggak apa-apa. Dulu juga Miss juga pernah melakukan hal yang sama. Kira-kira kenapa sih Vigo nggak mengerjakan tugas di 3 mata tersebut? Karena kurang banyak waktu dan selalu ikut organisasi. Jadi Vigo nggak punya banyak waktu karena ikut organisasi. Organisasi apa aja di sekolah yang Vigo ikuti? Penegak disiplin dan OSIS. Oh, itu 2 organisasi yang kegiatannya sangat banyak ya, sangat padat. Kira-kira kenapa Vigo pilih dua hal itu? Karena ya seru aja, asik, sama banyak teman aja, pengen punya banyak teman, Miss. Tapi kan latihannya setiap hari ya? Iya. Diskusinya setiap hari, sampai sore lagi ya? Iya. Oke. Menurut Miss Eno gini, Vigo itu harusnya bangga sama diri Vigo sendiri karena Vigo melakukan apa yang Vigo inginkan. Vigo ingin berorganisasi kan? Iya, Miss. Iya, Vigo harusnya bangga. Dan Miss Eno juga bangga karena Vigo berorganisasi. Tapi yuk kita coba sama-sama picturing itu menggambarkan kira-kira Vigo ingin jadi apa sih di masa depan? Saya ingin sukses, terus ingin dikenal banyak orang, dan cita-cita saya ingin masuk PT Komatsu, itu cita-cita saya. Oh, jadi kamu pengen sukses, dikenal banyak orang, dan kerja di PT Komatsu. Karena ini makanya kamu ikut organisasi. Iya. Ya, oke, baik. Cita-cita Vigo bagus. Saya senang mendengarnya bahwa Vigo sudah punya gambaran di masa yang akan datang Vigo mau ngapain. Vigo mau kerja di PT Komatsu karena gajinya besar ya. Iya. Iya, itu luar biasa. Berarti Vigo sudah punya tujuan itu. Tapi jadi gini, untuk sukses tidak hanya cukup dengan memiliki tujuan saja. Jadi dengan memiliki tujuan, oh saya pengen sukses, saya pengen dikenal, saya pengen kerja di PT Komatsu, itu nggak cukup. Kita juga punya step-step yang harus kita jalani untuk mencapai tempat tersebut. Gitu. Organisasi bagus, kenapa? Karena akan membentuk Vigo menjadi pribadi yang disiplin, pribadi yang berani, yang bertanggung jawab, dan lain-lain. Tapi ketika Vigo meninggalkan tugas, maka Vigo tahu apa akibatnya? Ya, dihukum sama guru. Dihukum sama guru, dan nilai-nilainya kan kurang. Nah, ketika nilai Vigo kurang, maka ketika lulus, apakah nilai tersebut bisa digunakan untuk melamar di PT Komatsu? Nggak bisa. Nah, makanya Vigo mulai sekarang harus mencari solusi. Vigo mau organisasi, dan Vigo juga mau bekerja. Karena mau bekerja, Vigo harus punya nilai yang besar. Masalahnya Vigo nggak punya banyak waktu kan? Banyak waktu. Berarti kita cari nih solusinya. Kira-kira OSIS latihan berapa hari seminggu? OSIS
persis latihan dua kali seminggu. 2 kali seminggu. Kalau pedagang disiplin kumpulnya berapa kali seminggu? 2 kali seminggu juga. 2 kali seminggu juga. Berarti ada 1 hari kosong ya? Iya. 1 hari kosong. 1 hari kosong itu dalam seminggu Vigo harus manfaatkan untuk mengerjakan tugas. Oke, berarti Vigo harus punya yang namanya manajemen waktu. Manajemen waktu. Vigo harus punya yang namanya jadwal. Bukan jadwal pelajaran, tapi jadwal sehari-hari. Vigo bangun jam berapa? Jam 5. Jam 5, lalu berangkat ke sekolah kan? Iya. Mandi, berangkat ke sekolah, selesai organisasi jam berapa? Selesai organisasi jam 5. Jam 5, baru sampai rumah lagi jam? Jam setengah 6. Jam setengah 6. Istirahat, mandi, sholat, makan. Nah, Vigo harus buka buku untuk mengerjakan tugas-tugas. Kira-kira dari jam setengah 8 sampai jam berapa nih Vigo kuatnya? Jam setengah 10. Jam setengah 10. Nanti jam setengah 10 kan udah mulai capek nih. Vigo istirahat karena kan besoknya harus sekolah. Lalu kalau boleh Miss Eno saran, karena tugas Vigo banyak dan organisasi Vigo banyak, Vigo ini harus ekstra keras. Misalnya matematika ngasih tugas hari ini jam pertama, Vigo harus usaha selesaikan di jam istirahat sebelum sampai besok gitu. Informatika ngasih tugas sebelum sampai minggu depan Vigo kerjakan. Sabtu dan Minggu Vigo ada kegiatan nggak? Nggak ada. Nggak ada. Berarti kira-kira apakah bisa digunakan untuk mengerjakan tugas? Bisa. Oke, baik. Nah, kira-kira setelah Miss Eno aja ngobrol kayak gini, apa perasaan Vigo? Ya, jadi pengen belajar lagi, biar nggak ketinggalan mata pelajaran lagi. Biar nggak ketinggalan mata pelajaran. Lalu setelah ini apa yang akan Vigo lakukan? Mengerjakan tugas terus. Dan Sebelum mengerjakan tugas, membuat jadwal. Membuat jadwal itu penting supaya kamu tidak miss, ya, supaya kamu tidak kelewatan. Oh iya nih jam segini nih saya belum mengerjakan tugas. Oh iya nih belum waktunya saya untuk bermain, maka saya harus tetap membuka buku. Paham ya Vigo ya? Siapa? Oke, baik. Terima kasih Vigo atas waktunya. Setelah dipanggil Miss Eno tadi, saya berpikir ke depannya saya ingin belajar lebih giat lagi dan saya ingin belajar lebih serius lagi dan tidak akan pernah tidak mengerjakan tugas sekolah, karena itu masuk ke dalam nilai rapot dan masuk ke dalam nilai-nilai kerja juga, dan saya ingin membuat jadwal untuk mengerjakan tugas sekolah. Pada kasus segitiga restitusi yang kedua, saya akan mempraktikkan segitiga restitusi kepada salah satu murid saya, yaitu Alifa Luciana. Permasalahan Alifa Luciana adalah ketidakhadiran yang tinggi, di mana Alifa Luciana sering sekali alpa setiap bulannya, dan itu dikarenakan ia terlambat hadir. Jadi kalaupun dia hadir, dia terlambat. Baik, mari kita menyimak praktik segitiga restitusi yang kedua. Assalamualaikum Alifa. Alifa tahu nggak kenapa kita ada di sini? Karena saya jarang bisa. Berapa kali ketidakhadiran Alifa di sekolah? Kira-kira bulan kemarin berapa kali Alifa nggak hadir? 5 kali. 5 kali, oh luar biasa. Gini Alifa tahu kan batas maksimal ketidakhadiran di sekolah berapa? Iya, berarti kira-kira Alifa apakah sudah melanggar atau belum? Sudah melanggar. Jadi gini Alifa, memang tidak ada manusia yang sempurna. Jadi berbuat salah itu nggak apa-apa kok. Dan dalam hal ini, ketika menjadi pelajar, kamu berbuat kesalahan ya ini tidak hadir ya. Tapi kita di sini, saya akan membantu Alifa untuk mencari solusi atas permasalahan Alifa. Di sini misalnya mau tahu dulu, kenapa sih Alifa bisa nggak hadir? Karena Telat bangun. Iya. Kenapa bisa telat bangun? Alifa ngapain malamnya? Main HP. Main HP. Apa yang dilakukan di HP? Nonton film. Alifa suka film apa? Adventure. Oke. Kira-kira Alifa setiap hari nontonnya dari jam berapa sampai jam berapa? Jam 9 sampai jam 1. Jam 1 pagi. Wah, lalu Alifa bangun pasti nggak bisa bangun jam 5 dong kalau tidur jam 1 pagi ya. Alifa pasti punya alasan kenapa Alifa nonton film sampai tengah malam. Kira-kira apa sih alasannya? Karena
susah ya di stop ya. Jadi begitu nonton mau lanjut lagi, mau lanjut lagi, mau lanjut lagi gitu ya. Tapi akibatnya apa Alifa? Jadi nggak sekolah. Terus pelajarannya bagaimana? Kira-kira di hari-hari ketika Alifa masuk, apakah Alifa masuk dengan wajah yang segar? Enggak, ngantuk di sekolah. Nah, ketika ngantuk, apakah Alifa bisa menyerap pelajaran dengan baik? Tidak. Oke, baik. Alifa masih ingat nggak ketika kita awal masuk, apa nilai umum yang kita sepakati di kelas? Kedisiplinan. Kira-kira seperti apa sih ciri-ciri anak seseorang yang disiplin? Datang tepat waktu, terus mengerjakan tugas tepat waktu. Oke, kira-kira seperti itu ya. Paling mendasar adalah datang tepat waktu. Berarti apakah Alifa sudah mencapai nilai tersebut? Kedisiplinan? Belum. Kira-kira apa yang bisa kita perbaiki supaya Alifa menjadi anak yang disiplin? Tidak menonton film. Yakin bisa nggak nonton film? Yakin. Bener. Itu kan hobi. Nggak apa-apa Alika menonton film, apapun, maksudnya menonton film selama hal itu positif gitu, hobi kamu itu tidak apa-apa dilakukan. Asal tidak mengganggu waktu belajar dan waktu istirahat. Oke. Kalau Alifa suka nonton film, apakah kira-kira Alifa bisa menggeser waktunya ke hari Sabtu Minggu? Bisa. Baik, nanti mulai per hari ini ketika Alifa ingin menonton film adventure, Alifa nontonnya di mana? Netflix streaming? Streaming. Bisa nggak di-download dulu? Kalau streaming? Nggak bisa ya? Oh, tapi kan masih bisa ditonton di hari Sabtu Minggu kan? Streamingnya lagi belum ketutup kan? Ya, kalau gitu supaya Alifa menjadi pelajar yang disiplin, mencapai nilai kita yaitu kedisiplinan, maka Alifa harus mengubah satu poin ini. Hobinya Alifa menonton film selama dilanjutkan, tapi digeser waktunya ke hari Sabtu dan Minggu. Nah, di malam Senin, malam Selasa sampai malam Jumat itu waktunya Alifa untuk kegiatan sekolah. Tapi malam Sabtu Alifa boleh free time, hari Sabtu boleh, malam Minggu boleh. Gitu ya. Jadi antara hobi dan kewajiban jalannya berbarengan. Paham ya Alifa ya? Oke, baik. Itu aja ya yang bisa Mas Eno nasihatin buat Alifa pada hari ini. Terima kasih. Perasaan saya setelah dipanggil Miss Eno, saya senang dan lega dan tahu bagaimana disiplin tanpa mengurangi hobi saya.